Selanjutnya yaitu laporan hasil kegiatan penerapan pengembangan kognitif anak usia dini dengan tema set dan klasifikasi di sekolah. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 di TK PKK Lida Kulon 1, Surabaya, Jalan Menganti, Lida Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur, pada pukul 8-9 WIB. Telah dipaparkan pada tabel indikator. Di indikator pertama terdapat 3 anak menempati kemampuan mulai berkembang, 3 anak menempati kemampuan berkembang sesuai harapan, dan 4 anak berkembang sangat baik. Kemudian pada tabel indikator kedua terdapat 2 anak menempati kemampuan mulai berkembang, 2 anak berkembang sesuai harapan, dan 6 anak berkembang sangat baik. Nah, telah dipaparkan pada tabel indikator terdapat nilai total dan nilai rata-rata, di mana nilai total ini gabungan dari poin 2 indikator. Misalnya, Dekel menempati kemampuan mulai berkembang pada indikator 1 dan indikator 2, maka dapat dijumlah yaitu 4. 4 akan dibagi dengan jumlah indikator yaitu 2, maka dapat dihasilkan yaitu rata-rata 2, di mana rata-rata 2 termasuk kategori kurang. Selanjutnya dapat dipaparkan pada tabel indikator 1, skor anak yang belum mampu 3/10 dikali 100% dihasilkan yaitu 30%. Kemudian yang kedua, yang anak yang sudah mampu 7/10 dikali 100% dihasilkan 70%. Maka dapat dideskripsikan berdasarkan hasil penilaian anak yang belum mampu dengan nilai rata-rata 30% dari keseluruhan siswa dihitung dari 3 anak dari 10 anak. Sedangkan pada anak yang dikategorikan mampu dengan nilai rata-rata 70% dari keseluruhan siswa dihitung dari 7/10 dikali 100%. Hal ini menunjukkan mayoritas siswa berada pada rata-rata siswa yang sudah mampu lebih banyak. Nah, selanjutnya hasil analisis, di mana Jampiase menjelaskan bahwa anak usia 2-7 tahun berada pada tahap praoperasional, di mana mereka menggunakan representasi mental untuk objek dan peristiwa. Namun, mereka belum mampu menerapkan operasi logis secara penuh. Melalui kegiatan seperti ini, yaitu mengelompokkan transportasi berdasarkan tempat lintasan, anak diajak untuk mengenali karakteristik objek tertentu dan memahami konsep klasifikasi. Aktivitas ini mendukung perkembangan kemampuan berpikir logis yang merupakan dasar penting bagi pembelajaran kognitif lebih lanjut. Teori Vygotsky memberikan tambahan perspektif melalui konsep scaffolding, yaitu bimbingan sementara yang diberikan pada anak untuk menyelesaikan tugas yang berada dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Pada kegiatan ini, guru memberikan arahan yang membantu anak melengkapi nama transportasi dengan huruf vokal atau meronce gambar transportasi berdasarkan jumlah roda. Pendekatan ini memungkinkan anak mengembangkan kemampuan yang sebelumnya sulit mereka capai secara sendiri dengan bimbingan yang sesuai. Dari sisi perkembangan otak, penelitian menunjukkan bahwa pengalaman langsung seperti memperkuat koneksi saraf dan membangun fondasi yang lebih kukuh untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan di sekolah ini sesuai dengan pendekatan yang dianjurkan dalam teori pendidikan anak usia dini, karena tak hanya mendukung perkembangan kognitif, tetapi juga aspek motorik halus, keterampilan sosial emosional. Hal ini menunjukkan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman langsung untuk mendukung perkembangan holistik anak. Melalui 4 kegiatan yang melibatkan aspek kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosional, mayoritas siswa berhasil mencapai hasil yang baik. Sebanyak 70% siswa mampu mengelompokkan transportasi berdasarkan tempat lintasan, dan 80% mampu mengelompokkan transportasi berdasarkan jumlah roda. Analisis teoritis yang menunjukkan bahwa kegiatan ini sesuai dengan tahapan perkembangan profesional menurut Jampiase, di mana anak diajak memahami klasifikasi dan berpikir logis. Pendekatan scaffolding dari Vygotsky juga diterapkan. Mungkin anak mengembangkan keterampilan baru dengan bantuan dalam ZPD. Selain itu, pembelajaran interaktif yang dilakukan memperkuat koneksi saraf pada otak anak, mendukung perkembangan holistik mereka, sebagaimana disarankan oleh peneliti dalam ilmu perkembangan anak. Kegiatan ini menjadi bukti pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman langsung untuk meningkatkan keterampilan kognitif, sosial, motorik, dan bahasa pada anak usia dini. Program seperti ini membantu mempersiapkan anak untuk tantangan pendidikan di masa depan secara menyeluruh.